Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبسند متصل إلى المؤلف الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinan kita daripada pembacaan hadis Arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, kita berada di hadis ke-38. Artinya sisa 2 hadis seperti tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang sudah kita dengarkan bisa kita amalkan dan bisa kita diberikan oleh Allah, selalu diberikan taufik hidayah untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkah, perkumpulan-perkumpulan baik yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat, hadis ke-38, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi meriwayatkan hadis dari Allah. Artinya ini hadis qudsi. Seperti yang pertemuan terakhir kemarin sama, hadis qudsi. Kita ulangi lagi, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan hadisnya, maksud isi hadisnya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi. Beda dengan Al-Qur'an Karim. Kalau Al-Qur'an lafadz dan maknanya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi kekasihku, barang siapa yang memusuhi kekasihku, memusuhi wali-waliku, maka orang tersebut telah menantang aku untuk perang. Jadi termasuk dosa besar adalah kita memusuhi, kita mengganggu wali daripada walinya Allah, kekasih daripada kekasihnya Allah. Bahkan ancamannya itu kata ulama
sama dengan pemakan riba. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya orang yang melakukan transaksi riba. Ini termasuk yang harus kita hati-hatikan sekarang. Riba ini zaman sekarang udah seperti hal yang biasa, hal yang lumrah. Pokoknya pengen untung cepat, pengen banyak untung, transaksi riba. Ya, banyak untung. Nauzubillah, hati-hati, diancam sama Allah, dilaknat sama Allah, sama Nabi Muhammad SAW yang melakukan transaksi riba. Semua yang melakukannya, yang menjadi saksinya, yang menulisnya, sekretarisnya, semua itu dilaknat sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jauhi transaksi riba. Semaksimal mungkin kita harus berusaha jauh dari transaksi riba. Kalau kita ragu, ini riba atau bukan, tanya sama orang yang paham. Tanya sama orang yang paham. Riba tinggalkan. Insya Allah, jangan takut diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu dengan hasil yang sangat menguntungkan, tapi jalurnya haram, karena itu bukan membawa manfaat buat kita, malah membawa malapetaka. Jangan tertipu dengan hasil yang menggiurkan, tapi dari jalan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi termasuk dosa yang Allah ajak untuk berperang, Allah tantang, itu adalah pemakan riba. Termasuk dosa yang Allah ajak seakan-akan mereka ini ingin memerangi Allah. Itu adalah qati'ut thariq, yang suka ngerampok. Ini begal-begal itu jangan dianggap biasa, itu dosa besar. Dalam Islam hukumnya keras. Kalau sampai membunuh, dibunuh. Bahkan bunuhnya pun ada cara-caranya dalam syariat Islam. Termasuk yang dosanya itu seperti atau menantang Allah untuk berperang. Bayangkan menantang Allah perang. Artinya ini kurang ajarnya luar biasa. Qati'ut thariq, tukang rampok atau begal. Yang ketiga adalah ini hadis yang kita baca, yang memusuhi kekasih Allah, yang ganggu wali-walinya Allah. Mereka ini itu sudah ngajak Allah berperang. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Yang memusuhi kekasihku, memusuhi wali-waliku, maka dia sudah ngajak aku untuk berperang. Jangankan istilahnya kita ini, jangankan ngelawan semua makhluk Allah. Satu malaikat pun tidak ada yang sanggup menandinginya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin mengatakan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kata Allah, setelah Allah menceritakan, surat Yasin itu ada cerita yang sangat luar biasa. Panjang kalau kita ceritakan. Singkat cerita, Allah binasakan. Jadi Allah kirim satu utusan, atau Nabi Isa mengirim murid-muridnya ke satu kota yang bernama kota Antioquia. Mereka tidak mau beriman, mereka memusuhi utusan-utusan Nabi Isa, bahkan mereka bunuh utusan Nabi Isa. Kemudian kata Allah, kami binasakan. Satu kota itu kami binasakan. Dan kami ketika ingin membinasakan satu kota, kami tidak perlu nurunkan pasukan. Wa ma anzalna ala qaumihi min jundim minas sama. Tidak perlu. Ketika kami mau membinasakan satu kota Antioquia, tidak perlu kami turunkan satu pasukan. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak pernah menurunkan pasukan untuk membinasakan satu kaum. Terus ya Allah, dengan apa engkau membinasakan kaum-kaum yang tidak mau iman? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kata Allah, cukup untuk kami membinasakan mereka. Sayha. Sayha itu satu kali teriakan. Satu kali teriakan malaikat Jibril, kata Allah, fa idahum khamidun. Maka mereka hancur lebur, binasa, habis.
Cukup satu teriakan satu kali. Jadi sayhah itu kalau di ilmu sorof mengikuti wazan fa'lah yang menunjukkan arti satu kali cuma. Yang menunjukkan arti satu kali. Cuman satu kali teriakan cukup untuk membinasakan satu kota Antioquia. Besar kota Antioquia. Allah binasakan cuman teriakan Jibril sekali. Hancur lebur. Faidahum khamidun. Khamidun artinya binasa. Halikun. Hancur lebur. Tak perlu Allah menurunkan pasukan malaikat. Tak perlu. Dan semua lihat kalau kita lihat azab-azab kaum Nabi Soleh, Bani Thamud, dibinasakan dengan teriakan malaikat Jibril. Kaum Nabi Hud dengan teriakan malaikat Jibril. Kaum Lut Allah angkat, Allah balik, Allah lempar di batu. Allah tidak perlu turunkan. Abroha ketika mau menghancurkan Ka'bah, apa yang Allah kirim? Burung. Burung. Burung daro bawa batu tinggi. Nah, istilahnya kalau kita lihat sekarang lucu. Tapi ini burung dari api neraka. Alhamdulillah. Hancur lebur. Ketika Allah mau membinasakan Raja Namrud, serangga masuk, ada riwayat masuk ke hidung, ada masuk ke telinga, diobak-abik sampai mati. Satu serangga Allah kirim untuk membinasakan raja yang ngaku Tuhan. Namrud itu kan ngaku Tuhan. Ceritanya di Al-Quran sama Nabi Ibrahim, ngaku Tuhan. Allah kirim satu serangga itu kecil, namanya serangga yang kecil, masuk ke telinga, otaknya diobak-abik sampai mati. Tak perlu Allah kirim pasukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dosa orang yang memusuhi kekasihnya Allah, seakan-akan ingin mengajak Allah perang. Dia sombong, sok kata Allah, kayak ngajak aku perang. Nauzubillah min dzalik. Yang memusuhi kekasih Allah. Makanya kata ulama, kita ini sesama muslim harus selalu berbaik sangka. Harus selalu husnudzon. Harus selalu berbaik sangka, harus muamalah dengan akhlak yang baik. Jangan mengganggu sesama. Kenapa? Mungkin saja yang kita ganggu adalah kekasih Allah. Nauzubillah. Sesama ini masyarakat setempat biasa istilahnya. Itu sesama kita. Jangan kan? Kenapa? Takut dia kekasih Allah. Karena Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan walinya Allah, kekasihnya Allah, tidak semuanya tahu dia itu wali. Ada wali, tentunya ini derajat yang paling bawah. Ada wali, levelnya itu baru jadi wali dan dia belum sadar dia itu walinya Allah. Tidak sadar. Karena nanti bakal kita sebutkan bagaimana cara biar jadi kekasihnya Allah. Ada disebutkan. Dia tidak sadar. Dia amal-amalan biasa, wajib dia lakukan, sunnah dia istiqomahkan, datanya sudah jadi walinya Allah tanpa dia sadari. Diganggu. Ulama mengatakan, salah satunya Al-Imam pengarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Abu Muslim Al-Qushairi mengatakan, Abu Husain Al-Qushairi mengatakan, terkadang walinya itu memaafkan, tapi Allah tidak memaafkan. Wali diganggu, iya, yang namanya wali Pak, tidak mungkin ada sifat apa namanya higit itu dendeman. Yang namanya wali kan hatinya bersih mesti. Kalau hatinya belum bersih, masih suka ngadu domba, irian, sombong, itu belum wali. Jadi wali itu yang hatinya bersih, sudah tidak ada syahwat lagi, sudah dicaci, dipuji sama saja. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan kalau ada orang datang nyium kaki aku, kemudian ada orang lagi datang nampar mukaku, itu sama. Yang datang nyium kaki, junjung berlebihan istilahnya. Ada lagi yang datang nampar mukanya, menghinakan secara itu kata beliau sama di mata. Tidak hati yang lebih ini, sama hatinya. Tidak sedih, tidak kesal dengan cacian, tidak senang, bahkan tidak suka dengan pujian. Itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, para kekasih Allah, ketika diganggu, mereka memaafkan. Kadang mereka memaafkan
tapi Allah yang tidak memaafkan. Itulah bahaya memusuhi kekasih Allah. Kayak di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, para wali itu darahnya mesmum, beracun. Ngapa racun? Hati-hati mulut kita. Zaman sekarang ini banyak, Pak. Lihatlah, buka di YouTube, di Instagram, di TikTok. Orang-orang yang baru muncul, tidak jelas sanad ilmunya dari mana, hadis arba'in B mungkin tidak hafal, baca Al-Qur'annya langsung dari terjemahan berfatwa, fatwa menggunakan Al-Qur'an cuman dilandasi dari terjemahan. Yang dikritiki wali yang sudah meninggal. Ini lebih bahaya lagi, tidak bisa minta maaf. Yang dicaci wali yang sudah meninggal. Dari sahabat sampai yang pokoknya udah meninggal. Ini bahasa kita yang kurang gawi, nambahi dong dosa. Ngapain kita ngotori mulut kita dengan orang yang sudah meninggal? Jangankan wali, wong jelek pun, wong jahat, fasik udah meninggal, buat apa kita kotori mulut kita? Makanya para ulama tidak menganjurkan kita melaknat orang yang jahat zaman dulu, misalkan ada sejarah nyebutkan, oh fulan dia ini jahatnya, banyak bunuh sahabat Nabi, misalkan. Tetap tidak dianjurkan untuk kita melaknatnya. Kenapa? Ya udah selesai. Apa untungnya mulut kita melaknat orang tersebut? Apalagi yang mau dicaci, yang mau dikritiki, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, terkenal banyak ibadahnya, sudah meninggal dunia. Dia kritiki. Alhamdulillah, hati-hati. Banyak di akhir zaman ini orang-orang yang lancang, berani mengkritiki, mencaci, memaki kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia sudah ngajak aku untuk berperang. Kemudian Allah sebutkan di sini bagaimana cara agar kita menjadi kekasih Allah. Allah sebutkan, Nabi Muhammad sebutkan, Nabi Muhammad sampaikan. Pengen jadi kekasih Allah, Allah sebutkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ada dua cara. Yang mana dua ini harus kita ambil semua, kita amalkan, baru bisa menjadi kekasihnya Allah. Yang pertama, yang fardu-fardu, yang wajib-wajib dia amalkan. Kata Allah, tidak ada yang lebih cepat mendekatkan diri kalian kepadaku melebihi yang wajib-wajib kalian amalkan. Ini ketok palu sudah. Makanya tidak ada ceritanya wali yang tidak sholat. Lagi kita ulang. Tidak kata ceritanya wali tidak sholat. Kata ceritanya wali tidak puasa Ramadan. Mustahil. Mustahil, Pak. Ini kewajiban yang Allah wajibkan. Bahkan Nabi sebelum meninggal masih sholat. Sering, berapa kali kita ceritakan kan? Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani yang disamperi oleh iblis, dia lagi ibadah, ngaku Tuhan. Kata iblis, wahai Abdul Qadir, yang wajib sudah aku jatuhkan darimu. Tak perlu kau sholat. Yang halal, yang haram, aku halalkan. Boleh semua buatmu. Tak panjang lebar. Sama Syekh Abdul Qadir, dia mbak sendalnya, dilempar itu cahaya. Kau bukan Allah, kau setan, iblis. Tahu. Kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir, Nabi saja, orang yang paling mulia, waktu duha meninggal, beliau meninggal jam 9, jam 10 Nabi. Subuhnya masih sholat. Subuhnya Nabi masih sholat. Bahkan ketika Nabi sakit 2 minggu sebelum wafat, itu sempat beliau memaksakan diri, pengen sholat berjamaah di masjid, sampai dibopok. Nabi ini kata beliau. Ini orang-orang pintar, orang tahu sejarah. Nabi yang paling mulia, tetap wajib ya wajib. Tidak ada ceritanya wali yang wajib. Kalau Nabi saja wajib sampai akhir hayat masih wajib, apalagi wali yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari kewajiban tersebutlah kita bisa mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Ini kata Allah. Tidak ada yang lebih cepat mendekatkan diri kalian kepadaku melebihi kalian melakukan apa yang aku wajibkan. Lakukan.
Makanya kata ulama, yang paling harus kita utamakan tentu yang wajib-wajib. Misalkan ada ibadah sunnah, satu yang lagi ibadah wajib. Kalau kita melakukan yang sunnah, yang wajib kita lakukan, ya jangan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Urutannya kayak itu. Bukan hanya dalam ibadah sholat, di semua ibadah, di semua muamalah kita. Perhatikan, misalkan ini apa hukumnya? Contoh, nafkah anak bini wajib, nafkah orang tua yang tidak mampu wajib, sedekah sunnah. Salah kalau orang sedekah keluar, anak bininya kelaparan di rumah. Salah. Gitu. Kenapa ya? Anak bini wajib. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Semuanya tinggal dikiaskan, beh. Yang wajib harus didahulukan. Itulah yang paling mendekatkan diri kita, cepat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi, tidak kata ceritanya wali tidak sholat. Tidak ada ceritanya wali meninggalkan yang haram. Tidak ada ceritanya wali itu melakukan yang haram. Ada wali mabuk. Ada wali makan makanan yang haram. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada ustadz ceritanya, terjadi kasusnya. Kalau dia wali palsu, pasti ada takwilannya. Diceritakan. Nah, makanya kita ini, sekali lagi, apa yang kita dengar itu untuk kita terapkan pada diri kita. Apa yang terjadi pada orang lain, kita harus berbaik sangka. Kan itu. Untuk diri kita, ya jangan sampai kita berkeyakinan, oh aku udah deket sama Allah, udah usah salat subuh lagi. Nah, itu salah. Tapi misalkan ada orang yang melakukan hal-hal yang aneh. Kita tahu orang ini baik, soleh, bertakwa, paham ilmu agama. Dengan catatan kita tahu semua itu. Kemudian dia melakukan hal yang mungkin menurut kita itu tidak benar. Di situ kita harus pasrah. Diceritakan ini keramat para wali ya. Zaman sekarang ini banyak juga yang mulai tidak percaya keramat para wali. Padahal Al-Imam An-Nabhani, Al-Imam Yusuf An-Nabhani itu mengarang dua jilid kitab judulnya Jami'u Karamatil Auliya. Beliau kumpulkan cerita keramat-keramat para wali. Kenapa kita harus yakin keramat para wali, Pak? Karena keramat wali diceritakan dalam Al-Quran. Ada ceritanya. Murid Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis sekejap mata sebelum mata berkedip. Ini langsung ke depan. Kata iblis, aku bisa memindahkannya wahai Nabi. Kan iblis tunduk di zaman Nabi Sulaiman. Semua di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Kata iblis, aku bisa memindahkannya sebelum kau tegak. Kalau kau tegak sebelum kau duduk. Dari duduk ke tegak. Berapa detik itu? Udah pindah. Kata Nabi Sulaiman kurang cepat. Aku pengen yang lebih cepat. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Di surat An-Naml. Ana atika bihi qabla an ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan itu, kerajaan Balkis, sebelum matamu berkedip. Nah, ini baru cepat kalau Nabi Sulaiman. Diriwayatkan sama ulama tafsir, ini orang yang ngomong itu murid Nabi Sulaiman. Mengikuti syariat Nabi Sulaiman, makanya mendapatkan keramat, karomah. Belum Nabi Sulaiman berkedip atau kedip, tak buka kerajaan atau Balkis udah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Itu cerita di Al-Quran. Bukan Nabi, kalau bukan Nabi wali. Kalau wali berarti namanya karomah. Jadi orang yang tidak percaya dengan karomah itu mengingkari Al-Quran secara tidak langsung. Mungkin dia tidak paham, dia udah tahu apa isi Al-Quran, tahu-tahu buat konten di YouTube, tidak paham berarti. Siti Maryam bukan Nabi. Tidak ada Nabi perempuan. Tapi bisa mendatangkan buah-buahan yang hanya ada di musim dingin, lagi musim panas. Nabi Zakaria bingung. Setiap Nabi Zakaria surat Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadah Siti Maryam, ada buah-buahan yang bukan di musimnya itu. Atau ulama tafsir, kalau musim dingin itu buah-buahan musim panas. Kalau musim panas itu buah-buahan musim dingin. Mustahil
Ada. Dari mana? Min indillah. Dari Allah. Turun dari langit langsung. Beliau bukan nabi, apalagi rasul. Berarti apa? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Apa yang terjadi pada kekasih Allah, hal-hal yang aneh, itu namanya karomah. Namanya keramat. Nah, jadi kalau kita udah tahu, ada orang baik, orang soleh, paham agama, udah. Apa yang dia lakukan, tidak usah kita urusi. Takutnya dia wali Allah. Walaupun secara zahir, misalnya, diceritakan, ada seorang wali dari kekasih Allah. Diundang. Diundang ke istilahnya istana kerajaan lah. Waktu itu khalifahnya zalim, terkenal. Zalim luar biasa. Dipaksa makan. Diundang, dipaksa makan. Makan ini wali. Habis wali dimakan, ini cerita diceritakan oleh Al-Imam Dabhani kalau salah dalam kitabnya tersebut. Habis wali dimakan, metu dari tempat itu. Wah, mulai kan uang sekarang kan dari dulu suka ngeritiki, wah ini kiai atau ustadz atau penjilat misalkan suka makan makanan yang haram, masuk tempat pemerintah yang zalim, haram kalau itu makanannya, perutnya isinya haram. Yang ngomong itu dipanggil sama ini wali sini. Dipanggil, suruh dekat, mangap ini wali. Jingok mulut aku apa isi? Dijingok laut isi. Dia dekati mulutnya, nyingoklah laut. Jingok mulut nih laut. Nah, yang aku makan tadi, aku buang kalau ke laut, tidak ada masuk mulut. Kekasih Allah. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah, dengan catatan tadi, kita tahu dia paham agama, tahu dia orang yang bertakwa, tahu dia orang yang soleh, kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut kita itu salah, tidak usah mela-mela, udah, mbak jalan aman nih, be. Tidak usah ikut-ikutan, tidak usah ikut kritik. Mungkin kita tidak tahu, nah, tengok, mulai. Laut tidak tahu juga. Apa yang aku makan tadi, tidak ada yang masuk ke dalam perut. Semuanya aku buang ke laut. Kasih Allah, mampu Allah jadikan seperti itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi jangan suudzon karena kekasih Allah, apa yang Allah berikan di luar nalar kita, di luar kemampuan, di luar khayalan kita. Karena yang memberikannya al-mu'ti huwallah, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Jadi syarat pertama tadi, yang wajib-wajib. Pengen jadi kekasih Allah, yang wajib harus dilaksanakan, sempurnakan pondasi Islam ini. Jangan sampai ada orang bangun malam, tahajud, qiyamul lail, tasbihan, sobonya tinggal. Buat apa? Enggak ada kadang bangun semalaman, zikirnya istighfarnya ribuan. Sebelum subuh tidur dia. Bangun jam 7, bukan subuh duha. Datang satu badui ke Nabi. Ya Rasulullah, apakah ya Muhammad, apakah benar Allah yang mengutusmu? Iya kata Nabi. Wahai Muhammad, apakah benar Allah mewajibkan sholat 5 waktu? Iya kata Nabi. Terus, apakah benar? Jadi dia nyuruh Nabi sumpah. Apakah benar Allah mewajibkan puasa Ramadan? Iya kata Nabi. Zakat? Iya. Haji? Iya. Sudah, itu be kata Nabi, yang wajib. Kalau begitu kata dia, ya Rasulullah, aku tidak bakal melakukan lebih dan tidak bakal aku kurangi. Lebih tidak, kurang juga tidak. Kata Nabi, ketika orang ini berpaling, aflahar rajulu in shadaq. Kalau dia jujur dengan ucapannya, dia akan beruntung. Beruntung dengan surganya Allah. Bukan Nabi, oh jangan, tunggu dulu, sunnahnya juga. Ini. Karena ketika orang sudah istiqomah, apalagi orang baru mulai tahapan, baru mau istiqomah, baru mau melakukan rutinan-rutinan, baru mau balik ke jalan yang benar, baru insaf, baru hijrah, baru masuk Islam. Jangan langsung muluk-muluk. Kata Allah, kata Nabi dalam hadis, Inna hadzal din matin, agama ini berat. Fa'awghilu fihi birrifqi. Maka santai-santai nih kata Nabi. Tapi pasti apa yang wajib-wajib itu? Yang wajib-wajib digetulkan, wajib-wajib diistiqomahkan, insya Allah sunnahnya akan merembet. Nah, ini jangan kebalik.
Yang sunnah dia lakukan getol, datunya yang wajib dia tinggalkan. Tidak diterima semua. Nah, itu syarat pertama. Tahapan pertama untuk menjadi kekasih Allah yang wajib harus kita sempurnakan. Sudah yang wajib disempurnakan, Allah lanjutkan. Kemudian kata Allah, pengen makin, tadi kan cuma dekat. Tadi kan Allah nyebutkan, wama taqarraba. Pengen dekat sama aku, cepat lakukan yang wajib. Cuma dekat tapi. Nah, wali yang lebih tinggi lagi, kekasih Allah yang lebih tinggi lagi derajatnya, yang mendapatkan cinta dari Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafidi hatta uhibbah. Nah, pengen dapat cintaku kata Allah, lakukan yang sunnah-sunnah. Jadi pengen dekat sama Allah, cukup dengan yang wajib. Istiqomahkan yang wajib, kamu udah dekat dengan Allah. Surga pasti sudah insya Allah. Janji dari Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tapi baru dekat. Belum dapat cinta yang luar biasa dari Allah. Pengen dapat cinta dari Allah, lakukan yang sunnah. Cuman Ustaz, kita mulai sunnah. Sunnah yang muakkadah dulu. Misalkan kita baru mau mulai rutin melakukan sunnah yang muakkadah. Kalau sholat, misalkan yang rawatib atau nafilah yang muakkadah dulu. Nafilah yang muakkadah. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Kalau yang nyambung dengan sholat 5 waktu, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi nih. Sunnah muakkadah itu artinya tidak pernah ditinggalkan Nabi. 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan 2 rakaat sebelum sholat subuh kata Nabi lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sampai ulama mengatakan ini sunnah-sunnah boleh diqadha. Kalau kita kelewatan boleh kita ulangi, kita bayar. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Jadi 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. 10 rakaat semuanya. Ini sunnah yang berkaitan dengan 5 waktu, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum punya rutinan, baru mau mulailah dengan yang ini dulu. Kemudian witir. Karena witir itu sebagian ulama mengatakan wajib bahkan. Di mazhab Abu Hanifah wajib witir. Karena ancamannya dari Nabi keras. Malam yutir falaisa minna. Kata Nabi yang tidak sholat witir bukan termasuk golongan kami. Jangan tinggalkan witir Pak, Bu. Bangun subuh terus Ustaz, sebelum tidur 3 rakaat, 2 rakaat nyambung, salam, ini yang afdal, 1 rakaat, salam. Sebelum tidur. Kalau kita bangunnya subuh terus, karena witir itu kan waktunya setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Witir, paling enggak 3 rakaat. 1 rakaat sah, cuman kata ulama alangkah pelitnya sedekaat sholat. Kalau memang kita capek, sakit, cuman bisa 1 rakaat, tidak apa-apa, 1 rakaat. Cuman mudawamah, istiqomah, rutin 1 rakaat, 1 rakaat tidak dianjurkan, makruh. Jadi paling tidak 3 rakaat. Tidak bisa sebelum subuh, sebelum tidur. Sholat dulu 3 rakaat, biar witir tidak tinggalan. Duha. Ini sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggal sama Nabi. Duha. Sholat duha, Nabi tidak pernah tinggal. Dari 2 rakaat, 4 rakaat, paling afdol 8 rakaat. Paling afdol. Duha bisa gabung dengan isyraq. Isyraq itu habis waktu terbit, ada yang ulama mengatakan 5 menit, ada yang 8 menit, ada yang 10 menit, ada yang 12 menit, ada yang 15 menit, tergantunglah. Kalau kita masih ngaji Quran, lanjutkan. Kalau kita udah nak buru-buru metu dari musola, jangan tidak sholat. Pahalanya apa? Seperti haji umroh bersamaku, kata Nabi. Orang yang habis sholat subuh, duduk di musolanya, di tempat dia sholat, zikir, sampai terbit matahari, lewat terbit sedikit, dia sholat 2 rakaat, kata Nabi, itu seperti haji dan umroh bersamaku, pahalanya besar. Gabungkan dengan duha, tidak apa-apa. Ini sunnah-sunnah yang muakkadah. Yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan. Ini yang berkaitan dengan puasa misalkan. Tidak sanggup puasa Senin Kemis. Ada puasa sunnah tahunan. Seperti apa? Tasu'a, Asyura,
sebelumnya Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ada 9, 10 Muharram, puasa tahun baru 1 Muharram. Sunnah-sunnah Nabi puasa. Kalau tidak bisa Senin Kamis setiap minggu. Nah, ini sunnah-sunnah yang harus kita lakukan kalau pengen dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya dapat cinta? Ini Allah sebutkan. Kata Allah, "Fa idza ahbabtu", kalau aku sudah cinta kepadanya, kata Allah, kuntu maka aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya dijago sama Allah. Kalau kita udah dapat cinta dari Allah, kaki kita dijaga sama Allah. Tidak melangkah kecuali ke tempat yang baik. Tangan kita dijaga sama Allah. Tidak melakukan kecuali yang Allah ridhoi. Mata kita dijaga sama Allah. Tidak memandang kecuali yang bermanfaat. Telinga kita juga begitu. Tidak dengar-dengar yang haram. Dengar-dengar yang baik itu. Tanpa dia sadari. Gampang untuk beramal baik. Ternyata gampang untuk beramal baik itu adalah dampak dari cinta, manfaat dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat cinta Allah? Ngamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dua hal. Pengen dekat sama Allah, cukup dengan yang wajib-wajib. Kita udah dekat sama Allah. Udah jadi wali, sudah jadi wali, tapi belum wali yang tingkat atas. Pengen dekat dan dicintai sama Allah, amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dapat cinta dari Allah, udah. Istilahnya anggota tubuh kita ini gampang untuk beramal baik, susah untuk bermaksiat. Kadang pengen maksiat, pengen melanggar, pengen ninggalkan sholat, terbangun pula. Padahal capek, tidur, terbangun. Subuh sholat. Ada orang yang tidur nyenyak dari malam, tidak bangun-bangun. Tidak bangun. Karena Allah tulikan telinganya untuk mendengar panggilan sholat. Nah itu. Jadi pengen gampang beramal, amalkan sunnah Nabi Muhammad, kita dicintai sama Allah, maka kita akan mendapat penjagaan yang resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup hadis qudsi ini, kata Allah, dan ketika dia meminta kepadaku, wala in sa'alani la'utiyannahu, akan aku kabulkan semua permintaannya. Makanya para ulama, para aulia itu kalau doa, hati-hati, doanya diijabah sama Allah. Mereka kalau angkat tangan, ya pasti diijabah sama Allah. Dari Nabi Muhammad, Nabi orang yang paling dicintai sama Allah. Nabi itu angkat tangan, belum tangannya turun ke bawah, langsung diijabah sama Allah. Suatu hari lagi musim panas di Madinah, paceklik. Nabi lagi khutbah Jumat, masuk wong Badui. Wong Badui, namanya wong Badui kan polos. Tidak tahu Nabi lagi khutbah, Nabi lagi apa, pokoknya diajak omong Nabi. Ya Rasulullah, kata Badui, habis binatang ternak kami, tanaman kami habis, ngapa udah hujan? Nabi angkat tangan. Belum Nabi turunkan tangan, udah hujan. Nabi itu belum turunkan tangan, udah dijabah sama Allah. Dan umat Nabi Muhammad banyak yang Allah beri seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal, sahabat Nabi, gubernur Irak, yang di tangannya Raja Persia runtuh. Beliau pemimpinnya pada saat itu. Difitnah sama wong. Wong ini ngadu ke Sayyidina Umar. Wong tahu Sayyidina Umar keras sama wakil-wakilnya ini. Difitnah. Saat ini tidak pernah ikut jihad, tidak pernah berjamaah. Kalau bagi rampasan perang tidak adil. Yang difitnah tidak tanggung-tanggung. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. 10 orang yang pasti Nabi masukkan, pasti dimasukkan surga oleh Allah, dipastikan sama Nabi. Angkat tangan, dakwanya apa? Ya Allah, kalau dia bohong, maka tolong panjangkan umurnya dan berilah dia cobaan, ya Allah. Panjangkan umurnya dan beri cobaan. Kata murid-muridnya Sa'ad bin Abi Waqqas, tabi'in, kami demi Allah, kami lihat orang tua itu di tengah pasar Irak, alisnya udah nutupi matanya, sudah ubanan galau, masih kanji. Masih kan? Kanji. Tiap lihat wanita itu tangannya pengen megang. Gerak dewe. Ya kan jadi cemoohan orang. Apa ini orang gila orang. Uban semua udah. Alisnya sampai nutupi mata. Putih semua. Tangannya masih mau nyentuh perempuan yang bukan mahram. Di pasar Baghdad, di pasar Irak. Oh, boleh.
Caci, bahan makian orang. Apa yang jawab? Asobatni dakwatu saat. Kata dia, aku ini kualat saat. Aku ini kena doanya saat. Aku ini kualat saat. Dia ganggu kekasihnya Allah. Ganggu kekasihnya Nabi Muhammad. Fitnahnya nanggung-nanggung. Sahabat saat yang difitnah. Doa langsung dijawab. Jadi ada orang-orang yang Allah jadikan wali Allah memang kalau doa langsung diijabah sama Allah. Ada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini punya saudari namanya Rubaiyyi, sahabat Nabi. Pebala, biasa. Perempuan juga suka ribut. Ribut dengan temannya, Rubaiyyi itu. Ribut dengan temannya sampai main tangan. Akhirnya gigi lawannya ini patah. Keluarganya nuntut kisos. Kan kalau gigi dibalas gigi. Asin nubisin. Mata balas mata, gigi balas gigi. Di Al-Quran begitu. Nuntut kisos. Si Rubaiyyi giginya harus dipatahi juga. Sebagaimana dia mematahkan gigi putri kami, giginya harus dipatahi. Ngadu ke Nabi. Nabi hakim yang maha adil. Adil lagi. Kata Nabi kisos. Anas dengar. Anas datangi Nabi. Bukan protes. Jadi dia ngomong, ya Rasulullah, demi Allah, gigi Rubaiyyi tidak bakal dipatahkan. Kata Nabi, wahai Anas. Anas bin Nadhr, bukan Anas bin Malik. Anas bin Nadhr. Wahai Anas, ini kisos, hukum Allah. Kata Anas, demi Allah, ya Rasulullah, giginya tidak bakal dipatahkan. Sampai 3 kali. Dia bukan ngebantah hukum Nabi, bukan. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, giginya tidak bakal dipatahkan. Tidak tahunya betul. Datang keluarga ini korban ke Nabi, dah ya Rasulullah, damai. Kami tidak pengen gigi Rubaiyyi ini dipatahkan lagi, cukup bayar tebusan. Kata Nabi, ini contoh dari umatku yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, meminta kepada Allah, akan Allah ijabahkan. Padahal sebelumnya, korban udah nuntut, minta dikisos. Tapi ketika dia bersumpah dengan nama Allah, tidak bakal saudariku giginya dipatahkan, Allah ijabah. Allah luluhkan hati korban, sehingga tidak nuntut kisos, cukup dibayar tebusan. Itu kekasih Allah. Kalau udah bersumpah, sudah doa, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah. Dengan melakukan yang wajib-wajib, kemudian rutin istiqomah kita melakukan yang sunnah, dan dengan tahapan yang dibutuhkan kita menjadi kekasih Allah. Karena semua butuh tahapan. Kekasih Allah itu tidak gampang, bebannya tidak enteng, bebannya berat. Nah, makanya dengan tahapan yang ada, fi khairin urutfin wa afiyah, dengan kelembutan, dengan keafiatan, dengan keselamatan, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma altina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين